Ngopi, ngobrol bareng perpustakaan USNI. Halo teman-teman USNI Readers dan USNIverse, kembali lagi pada podcast kali ini. Saya, Andrian Prayudo, yang akan memandu kegiatan podcast pada kali ini. Mungkin teman-teman USNI Readers dan USNIverse sering mendengar ya apa itu LPDP. Mungkin ada juga yang belum ya. Nah, di sini saya ingin memberitahukan apa itu LPDP. LPDP yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, merupakan program beasiswa unggulan dari pemerintah Indonesia yang telah memberangkatkan ribuan mahasiswa untuk studi lanjut, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, jadi mungkin teman-teman USNI Readers dan USNIverse yang ingin mencoba melanjutkan studinya, baik untuk S1 maupun S2, itu bisa di dalam negeri pun dan juga bisa di luar negeri. Nah, salah satu kontribusi terbesar dari LPDP adalah ketika mereka kembali ke Indonesia dan memilih jalur pengabdian sebagai dosen, bukan hanya sekedar mengajar, tetapi mereka membawa visi global, semangat riset, serta etos kerja yang kuat ke dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jadi mereka itu sudah mempelajari dari hal-hal yang diterima dari di luar negeri ya khususnya, dan membawa apa yang mereka dapatkan itu untuk dapat diaplikasikan di tanah kita tercinta, Indonesia. Mereka ini bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga sebagai mentor, peneliti, dan bahkan penggerak perubahan di kampus. Maka daripada itu teman-teman, podcast Ngopi kita kali ini bertema berbagi ilmu, menjembatani dunia, cerita dari dosen alumni LPDP. Mari kita berkenalan dengan salah satu dosen USNI yang ada di sini. Beliau merupakan salah satu dosen Gen Z atau dosen hits yang ada di USNI. Kita langsung saja sambut Mas Iqbal Rocky Ulhaq. Halo Mas Yudo. Halo Mas Iqbal, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Yudo gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Mas Iqbal, ini saya pernah dengar nih Mas Iqbal tuh dulu sebagai penerima alumni LPDP ya? Iya, betul. Oh, itu dulu kuliahnya di mana tuh Mas? Alhamdulillah saya berkesempatan untuk kuliah di Universitas Monash di Australia, di kota Melbourne. Jadi pada saat itu 2021, 2 bulan pasca kelulusan sarjana saya berkesempatan untuk mendaftar LPDP, dan alhamdulillah saya berhasil diterima atau menjadi awardee di beasiswa tersebut. Oh iya, mantap, berarti di Aussie nih ya? Iya. Wah, keren banget nih berarti ya Mas Iqbal ya. Kira-kira apa sih yang untuk memotivasi Mas Iqbal tuh untuk mulai ikutan LPDP tuh apa ya kira-kira? Yap, saya percaya bahwa pendidikan adalah salah satu alat transformasi sosial paling efektif. Saya pernah mendengar sebuah statement yang mengatakan bahwa pendidikan adalah salah satu cara termurah untuk lari dari kemiskinan, ataupun pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk lari dari kebodohan dan hal-hal yang menjadi masalah sosial lainnya. Jadi sejak saat itu saya berprinsip bahwa saya harus belajar setinggi mungkin, bahkan sejauh mungkin, gitu Mas. Karena yang saya percayai bahwa ilmu pengetahuan tersedia di seluruh penjuru dunia, seperti itu Mas. Wah, berarti kita harus mengejar ilmu setinggi mungkin. Betul. Ya teman-teman USNI dan USNIverse. Mungkin terus juga nih untuk beasiswa LPDP itu yang saya tahu ya, dan mungkin yang untuk teman-teman USNI Readers dan USNIverse tahu, itu ada 2 tuh, ada yang di dalam negeri dan di luar negeri ya. Nah mungkin Mas Iqbal bisa jelasin ke teman-teman di USNI Readers dan USNIverse kenapa nih Mas Iqbal kok lebih tertarik untuk mengambil yang di luar negeri kah? Atau mungkin karena mungkin mau melihat kanguru? Nah itu kenapa tuh kira-kira Mas Iqbal? Iya, saya berpendapat bahwa selagi saya mampu untuk memenuhi syarat-syarat berkuliah ke luar negeri, saya harus berkuliah ke luar negeri Mas. Karena kebetulan saya sejak SMP sudah bergelut dengan dunia bahasa Inggris. Jadi IELTS bukan hal yang susah bagi saya pada saat itu. So it's a common thing, right? Yap, common thing, betul. Jadi setiap hari saya berbicara bahasa Inggris dengan teman-teman di kelas pada saat SMA. Jadi ketika saya berkesempatan untuk melaksanakan tes IELTS, itu hal yang cukup familiar bagi saya pada saat itu, Mas. Dan IELTS, saya percaya bahwa IELTS adalah salah satu hal yang paling signifikan, yang paling penting untuk
untuk kita miliki sebagai syarat untuk mendaftar LPDP seperti itu. Apalagi yang luar negeri ya Mas ya. Iya betul. Karena mungkin untuk saat ini kebanyakan dari teman-teman tuh hanya mengetahui TOEFL ya. Iya betul. Iya, tetapi di atas TOEFL itu masih ada IELTS. Iya, kalau TOEFL tuh syarat administratif untuk berkuliah di dalam negeri Mas. Tapi kalau IELTS dia levelnya lebih tinggi, yang mana di sana ada beberapa tes yang tidak dites di TOEFL seperti speaking dan juga writing seperti itu Mas. Berarti sesusah apa sih nih mungkin persaingan yang untuk LPDP ini kan saya rasa nggak mungkin cuman Mas Iqbal sendiri yang mendaftar. Betul. Itu sesusah apa sih persaingan dengan mungkin dengan bahasanya adalah teman-teman sejawat Mas Iqbal itu? Baik, sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, LPDP tidak pernah memiliki kuota yang pakem Mas untuk menerima awardee. Jadi LPDP basisnya adalah siapa yang pantas, mereka akan mendapatkan beasiswa itu. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada kuota semacam beasiswa AAS ataupun Fulbright seperti itu. Dan saya rasa ini adalah kesempatan yang inklusif bagi generasi-generasi Indonesia yang ingin melanjutkan studi di luar negeri maupun di dalam negeri. Karena menurut saya LPDP juga sangat inklusif Mas. Dalam artian LPDP menyediakan beberapa program beasiswa yang targeted dalam tanda kutip. Jadi ada beasiswa untuk penyandang disabilitas, ada beasiswa untuk orang-orang yang memang tinggal ataupun lahir di daerah 3T seperti itu. Jadi passing grade-nya disesuaikan dengan keadaan peserta seperti itu Mas. Tadi kan Mas Iqbal sudah menyinggung mengenai IELTS sebagai syarat peradministrasian ya. Nah, kira-kira ada syarat lainnya nggak sih yang mungkin untuk teman-teman Usni Readers dan Usnivers ketahui untuk proses pendaftaran LPDP ini, terutama di luar negeri? Ya, menurut saya syarat yang paling utama selain IELTS adalah lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya Mas. Contohnya karena LPDP hanya tersedia untuk S2 dan S3. Jadi kalau mau mendaftar S2 kita harus lulus sarjana dulu. Lalu kalau mau mendaftar S3 kita harus lulus master kita seperti itu. Itu syarat administratif pertama yang dilakukan oleh LPDP. Lalu yang kedua ada beberapa syarat administratif yang menurut saya lumayan gampang. Contohnya KTP, ijazah, lalu transkrip nilai, yang saya rasa itu tidak sesulit IELTS. Karena untuk IELTS kita harus belajar sebelum mengambil tes, di mana betul harus trial and error. Karena kalau skor IELTS kita tidak mencapai 6 Mas, kalau untuk mendaftar sekolah luar negeri itu kita harus retake, yang mana itu cost-nya juga lumayan tinggi, 3 juta kalau nggak salah sekarang Mas. Lumayan ya. Lumayan. Berarti mungkin seperti ada beberapa yang dulu juga saya sering dengar itu mungkin kutipan singkat ya, like work hard, play hard. Iya betul. Nah, jadi itu benar-benar sepadan banget. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan sesuatu yang spesial, maka teman-teman juga harus bekerja lebih spesial lagi. Tuh. Oke, berarti kalau secara peradministrasian kurang lebih seperti itu ya Pak Iqbal ya? Betul Mas Yudo. Kira-kira nih, mungkin teman-teman Usni Readers dan Usnivers juga ingin tahu apa sih perbedaannya perkuliahan di dalam negeri dan di luar negeri nih? Mungkin kan di Indonesia ini berbeda ya sistemnya dengan di Aussie ini. Gimana Mas Iqbal, mungkin ada yang bisa dibagikan ke teman-teman? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik Mas Yudo. Menurut saya apa yang membedakan antara iklim akademik yang ada di Indonesia dan juga di Australia adalah beberapa hal nih. Yang pertama mungkin yang saya yakini adalah proses belajar. Kalau di Australia itu proses belajar kebanyakan adalah student centered, yang berpusat pada students. Jadi dosen ataupun guru lebih berperan sebagai moderator seperti itu Mas Yudo. Dia sebagai pengatur jalannya acara seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, pengalaman saya mungkin sekarang udah berubah. Thanks God kalau itu berubah. Kalau di Indonesia kebanyakan dosen banyak berbicara di depan kelas, sementara students ataupun mahasiswa dia terdengar pasif, tidak terbiasa untuk menyanggah ataupun sekedar memberikan opini-opini tentang materi dalam kelas seperti itu. Itu yang perbedaan pertama. Lalu yang kedua adalah pengalaman saya di Australia Mas Yudo, ini paling menarik dan paling menantang menurut saya, karena ketika pertama kali masuk, dosen saya mengatakan
bahwa jangan masuk ke kelas ini jika kamu belum baca satu paper. Jadi otak itu jangan sampai kosong ketika masuk kelas. Harus diasah. Harus diasah dulu, harus kita baca banyak beberapa sumber untuk kemudian kita bisa berperan aktif dalam jalannya perkuliahan seperti itu. Dan itu menurut saya sangat efektif untuk ibaratnya manasin mesin lah Mas Yudo. Manasin mesin untuk kemudian di kelas kita berkontribusi terhadap jalannya perkuliahan seperti itu. Kalau yang ketiga mungkin tentang penilaian Mas Yudo. Jadi kalau di Australia itu tidak ada penilaian dalam aspek sopan santun. Aktif bertanya itu nggak dinilai. Berarti pure emang. Jadi emang pure nilai akademik. Nggak ada aspek sopan santun itu nggak ada Mas Yudo. Beda sama di Indo kan ya? Ya, nilai di katrol lah. Nah, di katrol karena dia si A sopan, nilai di katrol karena si B sering bawain tas dosen. Nah, itu nggak ada di sana. Jadi mungkin karena itu adalah manifestasi dari sistem yang egaliter di Australia seperti itu Mas Yudo. Jadi seperti itu ya Mas Iqbal ya perbedaannya. Jadi kita tuh harus lebih aktif dalam mencari informasi, mencari pengetahuan untuk di Aussie ya. Agak berbeda dengan Indonesia yang dimana mungkin yang tadi dijelaskan yang masih harus lebih banyak dosennya yang berbicara ya dibandingkan dengan mahasiswanya gitu. Sebuah pengalaman yang menarik ya mungkin teman-teman ya. Nah, jadi kan Mas Iqbal ini kan sudah pernah ke sana ya. Nah, ketika di sana tuh mungkin berjalan sekitar 1 atau sampai 3 bulan lah gitu kan. Ada nggak sih kayak, aduh kangen Indonesia nih gini, aduh nggak ada nasi uduk gitu kan di sana. Nah, pokoknya hal-hal apa sih yang sekiranya bikin kangen ke Indonesia, ada nggak tuh Mas Iqbal? Apa yang saya kangenin dari Indonesia ketika saya berada di Australia adalah yang pertama mungkin ya betul makanan tadi Mas, karena ada beberapa restoran Indonesia berbasis Indonesia yang ada di Australia, contohnya restoran yang menjual makanan-makanan tradisional seperti ya ini bukan terlalu tradisional juga sih, geprek, lontong, sate seperti itu. Tapi sangat Indonesia ya. Sangat Indonesia, tetapi harganya lumayan Mas. Itu bisa sampai 200 sampai 300 ribu per porsi. Waduh. Sekali makan. Iya, jadi saya akalin dengan membeli bumbu-bumbu yang ada di Asian Store seperti itu. Dan mungkin rasanya ya jauh berbeda ya Mas ya dengan makanan yang asli dibuat di Indonesia. Cuma itu bisa mengobati rasa kangen saya sih. Dan hal yang saya kangenin selain itu adalah musim Mas. Jadi kalau di Australia dia panasnya panas banget sampai kering, sampai luka-luka kadang. Dan kalau dingin, wah itu menusuk-nusuk tulang Mas. Berarti perbedaannya itu sangat signifikan sekali. Betul, ya? sangat signifikan dalam konteks cuaca. Jadi saya rasa itu dua hal yang paling saya temukan perbedaannya antara Indonesia dan Australia. Nah itu berarti suasananya mungkin berbeda juga kah Mas Iqbal? Atau bagaimana? Seperti di Indonesia itu kan mungkin kalau di jalanan Jakarta ya itu sangat padat, apalagi dengan suara-suara kebisingan semacamnya. Nah, apakah di Aussie kurang lebih seperti itu, atau yang mungkin selama Mas Iqbal berkuliah di sana? Tanpa mendiskreditkan keadaan sosial di Indonesia, saya rasa kita harus banyak belajar dari negara maju seperti Australia, Mas. Karena situasi sosial di Australia, terutama di jalan raya itu sangat berbeda. Contohnya dalam segi klakson seperti itu, Mas. Jadi di Australia itu, Mas, orang tidak mengklakson kalau mobilnya belum 1 senti lah, Mas, jaraknya antar mobil lain. Kalau di Indonesia kan belum lampu hijau aja udah klakson ya. Nah. Jadi kayak musik ya. Jadi suara Tuhan berebut dengan suara klakson tuh kalau di Sudirman tuh. Biasanya dibikin parodi klakson semua. Nah, itu yang membedakan. Jadi saya rasa memang Australia memiliki struktur sosial yang lumayan stabil, entah di jalan raya ataupun di public space seperti taman dan library seperti itu, Mas. Nah, tadi kan Mas Iqbal kan sempat menyinggung mengenai salah satu library di sana ya. Nah, kira-kira menurut Mas Iqbal nih, adakah perbedaan perpustakaan di antara di Aussie dan dengan di Indonesia, atau mungkin perbandingan perpustakaan yang pernah dikunjungi baik di Aussie ataupun di Indonesia mungkin Mas Iqbal? Menurut saya apa yang membedakan antara perpustakaan Australia dan Indonesia adalah mungkin bukan kualitasnya, Mas, bukan kualitas perpustakaannya, tapi bagaimana kita sebagai masyarakat sipil atau sebagai mahasiswa
memberlakukan perpustakaan itu sendiri, Mas. Ngerti ya maksud saya? Jadi yang membedakan adalah perlakuan kita terhadap perpustakaan. Kalau perpustakaannya sama kurang lebih, Mas. Ada di tempat saya tinggal di Melbourne itu ada namanya Public State of Victoria, Public Library of Victoria, ya. State Library itu kayak perpustakaan kota. Dia punya Melbourne. Jadi Melbourne itu kotanya, Victoria itu provinsinya, Mas. Jadi ada perpustakaan provinsi. Seperti itu. Nah, di sana adalah banyak orang-orang tidak sekedar membaca buku, tetapi mereka juga berdiskusi di taman. Jadi perpustakaan itu bukan hanya bangunan fisik, Mas, tapi juga sekelilingnya itu juga masuk dari properti perpustakaan. Dan itu yang sangat menarik bagi saya, karena perpustakaan bukan hanya mereka menjadikan perpustakaan bukan hanya komunikasi antara buku dan manusia, tetapi juga manusia dan manusia. Dan saya rasa itu belum saya temukan di perpustakaan Indonesia seperti itu, Mas. Lalu yang kedua mungkin ya iklim, kayak saya melihat di Victoria, di perpustakaan Victoria itu banyak sekali mahasiswa yang ya menggunakan semua sarana ataupun fasilitas yang ada di kampus, di perpus. Banyak sekali mahasiswa ataupun masyarakat umum yang menggunakan fasilitas ataupun sarana prasarana yang ada di perpus, dan saya rasa kuantitasnya jauh lebih banyak daripada yang ada di Indonesia pada faktanya, dan saya rasa itu harus menjadi perhatian kita bersama seperti itu, Mas. Berarti balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Betul. Perspektif, karena mungkin memang seharusnya perpustakaan itu kan sebagai tempat diskusi juga. Jadi tidak hanya untuk mungkin penyimpanan buku-buku atau penyimpanan koleksi, kita harus merubah paradigma seperti itu. Betul. Yang dimana perpustakaan tuh bisa sebagai tempat diskusi, mungkin tempat hangout juga bisa gitu, dan tempat berbagi ilmu, kurang lebih seperti itu. Sama ini terakhir sih, Mas Iqbal, kira-kira ada tips and trick gak nih buat teman-teman Usni Readers dan Usnifers ketahui supaya untuk mendapatkan beasiswa LPDP ke luar negeri juga nih? Mungkin teman-teman di sini nih yang lagi nonton atau mungkin sambil mendengarkan saya ingin ke luar negeri gitu. Ada nggak kira-kiranya? Iya, menurut saya persiapan yang paling penting adalah kemauan, Mas Yudo. Karena kalau kata pepatah, di mana ada kemauan di sana ada jalan, kan. Kalau kita mencari jalan tetapi kemauannya tidak ada di sana, jalannya tuh banyak nanti bercabang, jadi kita tersesat tuh. Jadi menurut saya kemauan yang pertama, lalu yang kedua adalah set target. Yang mana kita sebagai seorang insan akademis nih, sebagai seorang mahasiswa, kita harus belajar untuk disiplin, stick to the plan, stick to timeline. Contohnya di bulan Januari gue harus les IELTS. Di bulan Februari gue harus tes IELTS. Jadi semuanya ter-timeline. Jadi itu menurut saya yang penting, prinsip penting yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar, oleh seorang scholarship hunter seperti itu, Mas Yudo. Dan juga kemampuan untuk mengidentifikasi informasi-informasi yang ada. Contohnya kapan LPDP buka, lalu apa saja persyaratan-persyaratan yang baru, karena saya melihat ada perubahan peraturan, Mas Yudo, antara tahun saya mendaftar di mana itu 2021 dan sekarang 2025. Jadi memang ada beberapa update yang dilakukan oleh LPDP seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pentingnya punya mentor, Mas Yudo. Karena mentor ini penting sekali. Bagaimana kita menggunakan perspektif orang lain untuk mengkoreksi ataupun sekedar memberi feedback dari tulisan-tulisan kita, esai esai juga, bahkan IELTS juga kita butuh mentor untuk mempercepat progres bahasa Inggris kita seperti itu. Jadi biar kita juga tahu, ternyata kita salahnya di sini, gitu ya. Betul. Jadi memang kita harus punya target yang kuat dulu betul. Dan juga fondasi-fondasi yang kuat. Ya, sebagai contohnya tadi kayak target Januari nih harus les IELTS dulu gitu kan. Kayak ayo kita semangat, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi tambahannya? Mungkin tambahan dari saya, Mas Yudo. Menurut saya, dan yang saya yakini sampai sekarang, nggak ada beasiswa yang 100% gratis, Mas Yudo. Meskipun LPDP sekalipun. Kita harus menyiapkan modal. Yang pertama tadi untuk tes IELTS, bahkan kalau TOEFL kita harus tes TOEFL. Jadi memang ada yang harus dikorbankan. Harus ada yang dikeluarkan dulu. Iya, betul. Entah dari sisi material ataupun dari sisi fisik ya, jasmani kita harus kuat begadang untuk belajar, mungkin seperti itu. Nah, buat teman-teman Usni dan Usnifers nih, mungkin yang sering menghabiskan waktunya di malam hari, bisa dimanfaatkan untuk
untuk mempelajari hal-hal baru nih. Contohnya mungkin bisa ya kita memperdalam informasi atau kita bisa mereview hal-hal dalam berbahasa Inggris ya. Yep. Karena itu kan LC itu kan juga salah satunya listening ya, Mas Iqbal. Ya, ada listening, reading, juga, writing, speaking juga. Atau mungkin bisa sambil mencari teman yang dapat berkomunikasi langsung secara verbal menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi biar kita sudah terlatih, kayak kita sudah siap untuk IELTS, kurang lebih seperti itu ya, Mas Iqbal. Wah, banyak banget nih informasi yang didapatin dari Mas Iqbal nih. Nah, semoga teman-teman Usni Readers dan Usnifers nih bisa ya untuk mengikuti karirnya Mas Iqbal yang berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP ke luar negeri. Oke, mungkin terima kasih banyak Mas Iqbal Terima kasih, Mas Yudo. waktunya nih, sudah dapat membagikan tips and trik ke teman-teman semua, sudah berbagi pengalaman ke teman-teman Usni Readers dan Usnifers. Semoga menjadi inspirasi juga bagi teman-teman semua untuk dapat berkreasi serta berinovasi ke depannya. Untuk podcast-podcast selanjutnya, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Mungkin mau membahas selanjutnya mengenai apa, bisa disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Usni_Library. Kita ada di Instagram dan di TikTok. Terima kasih, tetap berproduktif dan berprestasi. Salam literasi. Usni Library, level up your life.